Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Listiawan, mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul pendekatan kepemimpinan dalam konteks organisasi publik. Topik ini sangat relevan dengan dunia pemerintahan karena kepemimpinan merupakan faktor strategis dalam menentukan arah kebijakan, efektivitas birokrasi, serta kualitas pelayanan publik. Dalam organisasi publik, pendekatan kepemimpinan tidak bisa disamakan dengan organisasi bisnis karena orientasinya bukan profit, melainkan pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam presentasi ini saya akan mengulas berbagai pendekatan kepemimpinan yang berkembang dalam studi administrasi publik serta implikasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya adalah latar belakang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seseorang yang mampu mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi orang lain guna mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan ini menjadi kunci keberhasilan organisasi di berbagai sektor. Selanjutnya, apa itu kepemimpinan pemerintahan? Kepemimpinan pemerintahan adalah kemampuan seorang pemimpin publik untuk membimbing organisasi pemerintahan melalui dinamika sosial, menjaga integritas, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, apa itu pendekatan kepemimpinan? Pendekatan kepemimpinan ini merujuk pada cara atau gaya yang digunakan oleh pemimpin dalam menjalankan perannya, serta seperti transformasional, transaksional, autokratis, demokratis, hingga situasional, yang masing-masing memiliki efektivitas yang berbeda tergantung konteksnya. Selanjutnya, kepemimpinan sebagai faktor sentral. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam keberhasilan organisasi, terutama di sektor publik yang kompleks saat syarat dan tuntutan. Tantangan di organisasi publik seperti organisasi publik menghadapi tekanan efisiensi, akuntabilitas, dan perubahan sosial politik yang cepat. Beragam pendekatan kepemimpinan, mulai dari gaya tradisional, otoriter atau birokratif, hingga gaya modern, transformasional atau karismatik partisipatif, dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut. Fokus kajiannya itu memahami kelebihan, kekurangan, dan relevansi masing-masing pendekatan dalam konteks pemerintahan Indonesia dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang organisasi pemerintahan seperti birokrasi yang kaku, tuntutan pelayanan publik yang tinggi, serta dinamika sosial politik yang terus berubah. Pemimpin sektor publik dituntut untuk tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga mampu menerapkan pendekatan kepemimpinan yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi. Tidak hanya satu pendekatan kepemimpinan yang benar-benar ideal dalam semua kondisi. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta tingkat relevansi yang berbeda tergantung pada konteks organisasi, budaya birokrasi, serta tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menggali dan membandingkan berbagai pendekatan kepemimpinan serta menilai bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut dapat diadaptasi secara efektif dalam konteks organisasi pemerintahan di Indonesia. Harapannya, pemahaman ini dapat menjadi dasar bagi calon pemimpin publik untuk memilih dan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat guna mendorong kinerja organisasi yang responsif, akuntabilitas, berorientasi pada pelayanan masyarakat. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap 24 jurnal ilmiah yang membahas berbagai model dan pendekatan kepemimpinan dalam sektor publik. Untuk menganalisis data digunakan isi tematik, yaitu dengan cara mengidentifikasi pola-pola berulang tema-tema utama serta temuan empiris berbagai studi yang telah dipublish. Analisis ini membantu menyusun gambaran tentang bagaimana pendekatan kepemimpinan diimplementasikan serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja organisasi pemerintahan. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menyajikan pemahaman komprehensif mengenai keunggulan, keterbatasan, dan konteks penggunaan dari masing-masing pendekatan kepemimpinan, baik dari aspek teoritis maupun praktis lapangan. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat referensi bagi pemimpin publik, akademis, maupun mahasiswa dalam menentukan
kepemimpinan yang paling tepat sesuai dengan tantangan organisasi pemerintahan. Pendekatan dalam kepemimpinan. Hasil dari studi literatur menunjukkan bahwa terdapat 5 pendekatan utama kepemimpinan dalam konteks organisasi publik, seperti transformasional, transaksional, demokratis atau partisipatif, otoriter atau autokratis, serta situasional. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik serta keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda, tergantung pada situasi organisasi, budaya birokrasi, serta kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki. Tidak ada satu pendekatan pun yang benar, karena efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konteks implementasi. Oleh sebab itu, penting bagi pemimpin publik untuk memahami dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam organisasi pemerintahan. Selanjutnya saya akan bahas satu persatu, yaitu transformasional. Pemimpin ini transformasional adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin berusaha menginspirasi atau memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama yang lebih tinggi dan membawa perubahan positif baik dalam organisasi maupun individu. Ciri-ciri utama kepemimpinan transformasional ini adalah inspirasi dan visi. Pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi pengikut untuk bersemangat dan bekerja keras mewujudkan visi tersebut. Motivasi yang tinggi, pemimpin mampu memotivasi pengikut agar tidak hanya bekerja demi imbalan, tetapi juga karena memiliki percaya pada tujuan dan nilai yang diusung. Serta perhatian individual, pemimpin memperhatikan kebutuhan yang berkembang setiap anggota secara personal, membantu mereka berkembang dan merasa dihargai. Stimulasi intelektual, pemimpin mendorong pengikut untuk berpikir kreatif, kritis, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan menjelaskan tugasnya. Pendekatan ini sangat cocok untuk organisasi publik yang sedang dihadapi perubahan, misalnya dalam program reformasi birokrasi dan serta digitalisasi layanan. Selanjutnya ada transaksional, yang dimana kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada pertukaran atau transaksi antara pemimpin serta pengikutnya. Pemimpin ini memberikan imbalan atau hukuman berdasarkan kinerja atau kepatuhan pengikut terhadap aturan yang ditetapkan. Ciri utama kepemimpinan transaksional yaitu orientasi pada tugas dan hasil. Pemimpin menekankan pencapaian tugas dengan cara mengikuti prosedur dan aturan yang sudah ada. Selanjutnya, pengawasan ketat dan kontrol. Pemimpin memonitor kinerja pengikut secara ketat dan memberikan koreksi jika ada yang tidak sesuai. Imbalan dan hukum. Pemimpin menggunakan sistem rewards, hadiah, dan punishment atau hukuman untuk mengelola pengikut, misalnya bonus untuk berhasil dan sanksi untuk yang melanggar. Fokus dan pada stabilitas dan efisiensi. Kepemimpinan ini lebih menekankan pada menjaga agar organisasi berjalan secara stabil sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada demokratif partisipatif. Kepemimpinan demokratif adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota atau pengikut dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpinan ini tetap memegang kendali tetapi memberikan ruang bagi anggota untuk memberikan ide, saran, dan ikut memutuskan keputusan bersama. Ciri-ciri kepemimpinan demokratis yaitu pertama, menghargai pendapat dan masukan dari anggota lain. Kedua, mengajak anggota berdiskusi sebelum membuat keputusan. Ketiga, yaitu mendorong komunikasi dua arah antara pemimpin dan pengikutnya. Keempat, yaitu memperhatikan keseimbangan antara otoritas pemimpin dan partisipasi anggota. Pendekatan ini demokratis atau partisipatif menekankan pentingnya kolaborasi antara pemimpin, menekankan bahwa anggota tim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pemimpin tidak bertindak secara sepihak, melainkan membuka ruang dialog, mendengarkan masukan dari bawahnya. Hal ini menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka, inklusif, dan saling menghargai. Proses ini sangat relevan untuk organisasi publik.
karena dapat meningkatkan rasa memiliki, memperkuat komunikasi internal, serta mendorong inovasi tingkat bawah. Selain itu, ini juga sejalan dengan semangat good governance, khususnya pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada slide otoriter dan autokratis. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memegang kendali penuh dan membuat keputusan tanpa banyak melibatkan anggota dan pengikutnya. Pemimpinan biasanya memberikan perintah yang harus diikuti tanpa diskusi atau pertimbangan dari bawahannya. Ciri-ciri kepemimpinan otoriter ini yaitu pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa konsultasi. Selanjutnya komunikasi satu arah dari pemimpin ke pengikut. Selanjutnya pengawasan ketat dan disiplin tinggi terhadap anggota. Selanjutnya anggota cenderung pasif dan hanya menjalankan perintah. Terakhir fokus pada kepatuhan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya situasional. Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang menyesuaikan cara kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi serta tingkat kesiapan atau kematangan pengikutnya. Artinya setiap pemimpin atau seorang pemimpin fleksibel dan dapat mengubah gaya kepemimpinannya sesuai kebutuhan. Pendekatan ini menuntut kepekaan tinggi dari pemimpin karena ia harus mampu membaca situasi dan menyesuaikan diri. Model kepemimpinan ini membagi gaya kepemimpinan ke dalam 4 tipe utama berdasarkan tingkat kesiapannya, yaitu telling, memberi arahan, yaitu memberi instruksi yang jelas dan mengawasi secara ketat, cocok untuk pengikut yang berpengalaman atau kurang siap. Selling meyakinkan pemimpin tetap memberikan arahan tetapi juga menjelaskan alasan dan memberikan motivasi, cocok untuk pengikut yang mulai siap tapi masih membutuhkan bimbingan. Berpartisipasi, pemimpin dan pengikut berbagi dalam pengambilan keputusan, cocok untuk pengikut yang cukup siap tapi kurang percaya diri atau kurang motivasi. Delegating atau mendelegasikan, pemimpin menyarankan tugas penuh pada pengikut yang sudah siap dan mampu bekerja mandiri. Kesimpulan dari PPSA ini yaitu kepemimpinan terdiri dari berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan pengikut. Kepemimpinan transformasional mengutamakan inspiratif dan perubahan positif, sementara kepemimpinan transaksional fokus pada sistem imbalan dan hukuman untuk mencapai target. Kepemimpinan demokratif dan partisipatif melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas secara aktif, sedangkan kepemimpinan otoriter mengandalkan keputusan tunggal dan kontrol ketat. Cocok untuk situasi darurat. Kepemimpinan situasional bersifat fleksibel dengan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai kondisi pengikut untuk hasil yang optimal. Dengan memahami gaya-gaya ini, pemimpin dapat memilih pendekatan-pendekatan terbaik sesuai dengan konteks organisasi. Dapat ditegaskan bahwa tidak ada satu pendekatan pun kepemimpinan yang paling benar atau paling efektif. Untuk semua situasi, setiap pendekatan memiliki karakteristik dan kekuatan masing-masing. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konteks penerapan. Oleh karena itu, seorang pemimpin publik perlu memiliki kemampuan untuk memilih dan menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya secara tepat, sesuai dengan tujuan organisasi, tingkat kesiapan tim, budaya, birokrasi, serta situasi eksternal yang sedang dihadapi. Dalam konteks organisasi pemerintahan ini, tantangan yang dihadapi seringkali kompleks dan dinamis. Maka, dari itu kepemimpinan yang dibutuhkan bukanlah kaku dan terpaku pada satu model tertentu, melainkan mampu membaca perubahan, menyesuaikan strategi, serta tetap fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, pemimpin publik dapat menjalankan peran strategis dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Demikian presentasi saya mengenai pendekatan kepemimpinan dalam konteks organisasi publik. Semoga paparan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai bagaimana publik
bagaimana pemimpinan publik bisa lebih bijak dan strategis dalam memilih pendekatan yang sesuai dengan tantangan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.